Hai semua, perkenalkan nama saya Yeriko. Saya moderator dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Mario, Niken, Cinta, Maximus, dan Joshua. Kita dari kelompok B akan mempresentasikan materi ledakan besar yang membahas tentang perkembangan bentuk bumi. Bentuk asli dunia tidak seperti sekarang ini. Bentuk relief bumi yang kita lihat sekarang ini adalah mengalami proses selama jutaan tahun. Yang pertama membahas tentang awal mula terbentuknya lapisan bumi. Pada bagian yang pertama akan dibahas oleh Joshua. Menurut penelitian para astronom dan ahli geologi, bumi kita sendiri terbentuk atau terpisah dari badan surya sekitar 4.500 juta tahun yang lalu. Pada saat asal mulanya, bumi kita pada mulanya masih berupa bola panas yang sangat panas. Suhu permukaannya mencapai 4.000 derajat Celcius. Tentunya belum ada kehidupan. Lambat laun permukaan bumi mulai mendingin. Akibat proses pendinginan, bagian luar bumi membeku membentuk lapisan kerak atau kulit bumi yang disebut litosfer. Lalu pada bagian kedua akan dibawa oleh Maximus. Selain pembekuan kerak bumi, pendinginan massa bumi mengakibatkan proses penguapan gas secara besar-besaran keluar angkasa. Uap air yang terakumulasi di atmosfer selama jutaan tahun akhirnya dilepas kembali ke bumi sebagai hujan dengan kepadatan tinggi dan dalam waktu yang sangat lama untuk pertama kalinya. Pada proses selanjutnya, setelah beberapa kali penyerapan dan penguapan, suhu bumi meningkat hingga mencapai suhu sekarang. Pada bagian 3 akan dibahas oleh Cinta. Kompresi adalah pemadatan terbesar bumi akibat gaya gravitasi, sehingga bagian dalam bumi menerima tekanan yang lebih besar daripada bagian luar, yang membuat bagian dalam bumi lebih hangat. Secara ringkas, proses pembentukan bumi sampai terjadi stratifikasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Proses pembedaan atau pemilihan, yaitu ketika material yang lebih berat tenggelam menuju pusat bumi, sedangkan material yang lebih ringan bergerak menuju permukaan. Yang kedua membahas tentang terbentuknya benua bumi yang akan dibahas oleh Mario. Bentuk muka bumi yang tidak rata, ada daerah yang tinggi dan ada yang rendah, mengakibatkan terakumulasinya air ke daerah yang rendah. Daerah yang tinggi menjadi daratan dan yang rendah menjadi samudra. Berikut ada 5 teori yang dikemukakan oleh para ahli yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Antraksi dikemukakan oleh James Dana dari Amerika Serikat menyatakan bahwa bumi mengalami pendinginan sebagai akibat dari konduksi panas, sehingga mulailah proses pengarutan terhadap mukanya. Bagian yang menonjol mulai dari daratan dan yang cold isi air menjadi inokton. Teori Laurasia Gondwana. Teori ini ditemukan oleh Edward Schwartz, menyatakan bahwa mula-mula ada 2 benua yang terdapat di kutub. Benua Laurasia ada di kutub utara, sedangkan benua Gondwana ada di kutub selatan. 2 benua tersebut terpecah dan tertarik ke ekuator Gondwana, terpecah menjadi Amerika Serikat, Afrika, dan Australia, sedangkan Laurasia terpecah menjadi Asia. Yang ketiga ada teori pergeseran benua. Teori ini dipelopori oleh Alfred Lothar Wegener, menyatakan bahwa benua pada mulanya hanya ada satu, yaitu Pangea. Karena adanya pengaruh rotasi bumi, maka Pangea terpecah-pecah menjadi beberapa benua, seperti yang ada sekarang, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Teori pemekaran samudra. Teori ini dikemukakan oleh Harry Hammond Hess yang didasarkan dari hasil pemotretan satelit pada dasar laut dan ekspedisi kapal selam samudra. Ia mengatakan bahwa ada bukti 1.
Di Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik Selatan terdapat igir tengah samudra yang memanjang dan bersambung-sambung, terbuat dari tumpukan lava. 2. Di sepanjang tepi benua dijumpai palung laut yang memanjang sejajar jalur pegunungan di atas benua. 3. Jarak antara Eropa dan Amerika semakin bertambah. 4. Sehingga Hess menyimpulkan bahwa dasar samudra mengalami pemekaran yang berpusat pada igir-igir samudra. Teori lempeng tektonik, teori plate tektonik atau penggeseran lempeng dikemukakan oleh Jason Morgan. Merupakan penggabungan teori penggeseran benua dan pemekaran samudera serta hipotesis arus konveksi pada mantel atas. Jason Morgan menyatakan bahwa pusat gempa yang aktif berdampingan sejajar dengan jalur pegunungan. Buat teman-teman, kalau mau bertanya tinggal bertanya. Sekian presentasi dari kelompok B. Terima kasih.